إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib dan para pemirsa secara online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita membuka pengajian kita dengan memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin dan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita semua. Nikmat yang berlimpah yang tidak dapat kita hitung, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat thalabul ilm, nikmat mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya, yang semoga dengan kesyukuran kita Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat tersebut pada diri-diri kita. Kemudian mari kita berselawat dan bersalam pada Nabi kita, junjungan kita, manusia yang paling mulia, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Hari ini kita masuk pada hadis yang ke-23 dalam bab taubah. Qala al-musannif rahimahullah wa 'an Ibni Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa at-turab wa yatubu Allahu 'ala man tab, muttafaqun 'alaihi. Artinya, wa an Ibni Abbas, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan," seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah, min dhahabin, berupa emas, ahabba, dia ingin, ayyakuna lahu, untuk mendapatkan, wadiyani, ya, dia ingin untuk memiliki wadiyani, dua lembah emas, waliyam la'afahu, dan tidak akan memenuhi mulutnya, illa turab, kecuali tanah, wa yatubullahu 'ala man tab, dan Allah akan memberikan taubatnya kepada siapa yang bertobat. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik. Saya kira hadis yang masyhur, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salah satu tabiat daripada anak Adam, salah satu sifat daripada anak Adam. Beliau mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin," sekiranya anak Adam itu memiliki satu lembah emas. Satu lembah emas itu banyak sekali. Ya. Freeport itu satu lembah. Disuruh jadi lembah yang sangat dalam, ya. Tahu berapa juta ton sudah di situ emas yang digaruk di Freeport itu.
Andaikan itu dimiliki oleh satu orang, dia tidak akan puas. Law anna libni Adam wadiyan min dhahab. Seandainya anak Adam itu memiliki satu wadi, satu lembah yang penuh dengan emas. Itu jumlah yang sangat banyak. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Dia tidak akan merasa puas dengan satu lembah emas, tapi dia ingin memiliki 2 lembah emas. Padahal dia tidak akan mampu menghabiskan satu lembah emas. Andaikan dia memiliki satu lembah emas, itu tidak akan habis untuk dibelikan apapun juga. Itulah ketamakan, itulah keserakahan, itulah kecintaan kepada harta. Dan itu memang merupakan kecenderungan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya dia manusia itu kecintaannya terhadap al-khair. Al-khair yang dimaksud kata para ahli tafsir adalah al-mal, adalah harta. Dinamakan al-khair karena manusia menganggap harta itu baik. Jadi dinamakan dengan penamaan yang dipandang oleh manusia. Wa innahu lihubbil khair. Dan sesungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap harta yang dianggap sebagai kebaikan dalam pandangan mereka, harta sesuatu yang baik, lasyadid, amat sangat kuat. Kecintaan manusia kepada harta amat sangat kuat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Harta yang berlimpah. Minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Emas, perak, kuda-kuda. Kuda itu mahal sekali harganya kuda. Lebih mahal daripada sapi, bahkan lebih mahal daripada unta, bahkan sebagian kuda lebih mahal daripada mobil. Ada kuda yang harganya miliaran. Kuda-kuda yang dipakai pertandingan itu mahal sekali harganya itu, dan manusia menyukainya. Apalagi kuda-kuda Arab. Kuda Arab itu kuda terbaik. Kuda terbaik, kuda termahal, kuda Arab. Hubbus syahawati minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am, hewan-hewan ternak, wal harth, dan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, perkebunan, persawahan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sementara Allah itu di sisinya ada tempat kembali yang baik, yang tidak bisa dibandingkan dengan semua kekayaan dunia. Jadi inilah sifat manusia, sangat mencintai harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kecintaannya terhadap harta amat sangat kuatnya, begitu kuatnya, sehingga gara-gara harta orang bisa saling berbunuhan, orang bisa menghilangkan nyawa karena harta. Saudara bisa retak persaudaraan karena harta. Berapa banyak orang yang bermusuhan dengan saudaranya karena harta warisan. Karena harta warisan, orang bersaudara, adik kakak bermusuhan. Bahkan bisa sampai terjadi pertumpahan darah hanya karena harta yang tidak akan mungkin bisa dibawa mati. Tapi begitulah tabiat yang terdapat dalam diri manusia, kecintaan yang sangat kuat terhadap harta. Padahal harta itu sebenarnya menyulitkan. Karena itu ketika
Ya, ada dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib ketika ditanya mana yang lebih diutamakan antara harta dengan ilmu, beliau mengatakan ya ilmu. Karena kelebihan dari ilmu daripada harta, yang pertama bahwasanya ilmu itu menjaga kita, sementara harta itu kita yang harus menjaganya. Kita punya ilmu, maka ilmu menjaga kita dari pelanggaran-pelanggaran, menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena kita punya ilmunya, kita tahu ini tidak boleh, ini yang boleh, ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang haram, ini yang makruh. Maka ilmu akan menjaga kita. Sebaliknya harta harus kita jaga. Kita harus menjaga harta. Makin banyak harta yang kita miliki, makin susah jaganya. Makin susah jaganya. Dulu orang takut simpan uang di rumah karena takut pencuri. Muncullah bank, orang simpan di rekening. Sekarang rekening pun tidak aman, bisa dibobol. Ya, berapa banyak orang yang uangnya di rekening hilang, dibobol sama hacker. Ya. Jadi uang makin banyak makin sulit jaganya. Ya. Sehingga tempat penjagaan harta yang paling baik itu adalah di surga. Ya, simpan harta Anda di surga. Bagaimana caranya? Sedekahkan dia. Ya, sedekahkan harta itu. Karena itu tempat penjagaan harta yang terbaik. Adapun di dunia ini tidak ada tempat yang aman untuk menjaga harta. Ya. Simpan di rumah tidak aman, di berangkas tidak aman. Ya, jangan berangkas, ATM saja bisa dirampok orang, mesin ATM besar orang bisa rampok. Boleh kalau cuma berangkas. Simpan di rekening juga tidak aman juga. Ya. Kita investasikan juga kadang-kadang juga tidak aman. Kalau rugi, salah investasi misalnya, tidak jeli dia membaca ini sehatnya perusahaan, dia tanam saham, ternyata perusahaannya tidak sehat, habis juga uangnya. Jadi tempat yang paling aman menyimpan harta adalah di surga. Dan caranya adalah dengan mengeluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa curi lagi. Ya. Satu-satunya yang bisa curi harta kita di surga kalau kita menzalimi orang lain, itu baru bisa dia, itu bukan dicuri. Bukan dia curi tapi diberikan kepadanya. Kalau kita zalim kepada orang lain ya nanti dari kiamat akan diberikan kita punya kebaikan kepada yang kita zalimi. Itu saja yang bisa mengurangi apa yang kita simpan di akhirat. Karena itu Nabi SAW ketika mendidik, mentarbiyah Aisyah radhiyallahu anha supaya tidak kuat keterikatan hatinya dengan harta, dengan dunia, beliau sembelih kambing lalu mengatakan pada Aisyah, Aisyah ini kambing bagi-bagi, potong-potong dagingnya bagi-bagi. Maka Aisyah pun melakukannya radhiyallahu ta'ala anha. Dibagi semua daging kambing itu dan beliau menyisakan satu paha depannya karena Rasulullah SAW itu sangat suka makan paha depan kambing. Maka ketika Rasulullah SAW pulang, beliau bertanya, bagaimana itu kambing yang saya suruh bagi? Kata Aisyah, alhamdulillah, dhahaba kulluha illa katifuha, katanya. Sudah terbagi semuanya kecuali katifnya, kecuali kaki depannya, paha depannya. Maka beliau mengatakan, baqiya kulluha illa katifuha. Dibalik sama Nabi. Aisyah mengatakan sudah habis terbagi semua, sudah pergi semua kecuali paha depannya. Masih ada kita punya di paha depannya. Kata Nabi tidak. Baqiya kulluha. Sudah tinggal semuanya untuk kita kecuali paha depannya. Yang kamu bagi itu kepada orang, itulah milik kita yang sebenarnya. Itu sudah tinggal di akhirat itu. Kecuali ini kaki depannya, karena kamu tidak kasih orang, kita makan saja, habis. Begitu beliau mendidik Aisyah, mentarbiyah Aisyah untuk memahami hakikat kepemilikan terhadap harta itu. Ya, bahwa harta yang sebenarnya merupakan milik kita adalah harta yang telah kita kirim ke akhirat sana dengan dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu sepeninggal Nabi nanti ada kisah lagi, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah dikasih hadiah satu kantong uang, ya, ratusan dirham. Begitu dia menerima uang tersebut, dia bilang sama pembantunya Barirah, ini ada uang orang kasih hadiah, bagi-bagi sama fakir miskin. Semuanya, bagi semuanya. Ya, begitu tertanamnya itu tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri istri beliau ini tentang hakikat kepemilikan terhadap harta. Maka dibagilah hartanya sama Barirah. Pada sore harinya menjelang maghrib, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pada Barirah, siapkan kita punya buka puasa. Kata Barirah, tidak ada apa-apa di rumah ini. Ya, seandainya tadi Anda menyisakan 1 dirham saja, kita bisa beli pabuka. Ya, tapi Anda suruh bagi semuanya. Katanya Aisyah, seandainya kau ingatkan saya, akan saya suruh simpan 1 dirham. Tapi kamu tidak ingatkan juga saya. Sampai lupa bahwa beliau sebenarnya tidak punya makanan di rumah. Ya, sampai lupa itu. Begitu tertanamnya itu kegemaran bersedekah. Begitu uang datang, begitu disedekahkan. Ternyata di rumah juga tidak ada makanan. Itu hasil tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau tentang hakikat kepemilikan terhadap harta. Maka harta yang sebenarnya kita miliki adalah harta yang telah kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah jagakan untuk kita dalam bentuk pahala dan kenikmatan yang akan kita dapatkan di surga kelak. Itulah hakikat harta yang sebenarnya kita miliki. Tapi banyak manusia tidak paham itu. Manusia melihat secara kasat mata apa yang ada di depannya, apa yang di tangannya. Itulah harta yang dia miliki, yang dia jaga betul-betul. Maka tadi kelebihan ilmu di atas harta yang pertama adalah ilmu itu menjaga kita, sementara harta harus kita yang jaga. Dan menjaga harta itu bikin stres, ya, bikin hati tidak tenang, karena selalu was-was. Jangan-jangan dicuri, jangan-jangan rekening dibobol, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Tidak tenang hidup karena susah menjaga harta. Yang kedua, kata beliau, keutamaan ilmu di atas harta, bahwa ilmu itu semakin kita bagi sama orang, semakin dia bertambah. Artinya bertambah kuat dalam ingatan kita. Semakin kita mengajarkan ilmu, semakin ilmu itu kita ingat terus, tidak habis. Bahkan makin sering diajarkan, makin kuat dalam ingatan kita ilmu tersebut. Nah, itu biasa kita waktu masih sekolah, biasa kita dapat ada guru kita tidak bawa buku. Dia masuk mengajar, kita jago kita. Dia mengajar tidak bawa buku. Luar kepala sudah diajar. Iya, kan dia sudah bertahun-tahun diajar itu. Ya, dia sudah mengajar bertahun-tahun mata pelajaran yang sama. Dia sudah hafal. Begitulah ilmu. Tabiat ilmu itu semakin diajarkan, semakin dia tinggal, semakin bertambah kuat dalam ingatan kita. Berbeda dengan harta. Semakin banyak dikeluarkan, semakin berkurang harta itu. Nah, itulah kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta. Maka ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat orang-orang sudah tenggelam dengan dunia, ya, beliau masuk ke pasar dan mengatakan, kalian sibuk di pasar saja. Itu di masjid sedang dibagi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang pasar beramai-ramai ke masjid. Kenapa? Dalam pikirannya warisan itu uang. Ya. Warisan uang berarti. Jadi main itu kecintaannya kepada harta langsung sensitif sekali. Ya, ada warisan Nabi dibagi di masjid, langsung mindsetnya begitu, bilang warisan, langsung alam bawah sadar dia mengatakan duit ini. Ya, langsung bicara duit. Maka mereka berbondong-bondong ke masjid. Ternyata tidak ada orang bagi-bagi uang di masjid. Ya. Ditanyakanlah kepada beliau, mana yang dibagi? Katanya ada harta warisan. Itu katanya ta'lim yang sedang ada di masjid. Itulah dia warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-anbiya itu mar'uma warrathu dinaran wala dirhaman. Innama warrathu al-ilm.
Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 misi utama: yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Salah satu penafsiran Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Yang kedua adalah tazkiyah, wa yuzakkihim. Ada banyak bentuk pentazkiyahan, banyak macam bentuk pensucian. Disucikan dari berbagai noda kesyirikan, disucikan dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, disucikan dari berbagai macam ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, disucikan dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, sombong, iri, dengki, riya, ujub dan segala macam. Termasuk disucikan dari kecintaan yang besar terhadap dunia. Jadi itulah yang Nabi lakukan. Tarbiyah beliau kepada para sahabat dengan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mensucikan jiwa mereka yang salah satunya adalah disucikan dari kecintaan yang besar terhadap dunia, dan mengajarkan kepada mereka kitabullah dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan begitu pentingnya mensucikan jiwa dari kecenderungan yang besar terhadap dunia. Karena itu kemudian orang-orang yang mampu menundukkan kecintaannya kepada harta itu memiliki tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang paling kita cintai dalam hidup kita adalah nyawa kita. Ya kan? Kalau disuruh pilih harta atau nyawa, saya kira orang akan mengatakan pilih nyawa. Ya, biar harta diambil. Tetapi Allah selalu memerintahkan orang-orang beriman untuk berjihad dengan jiwa dan harta. Dengan jiwa dan harta. Berarti harta ini dekat dengan jiwa. Disitulah ujiannya orang beriman, ketika mereka mampu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Dua hal ini adalah dua hal yang sangat dicintai oleh manusia. Sangat dicintai oleh manusia. Sehingga ujiannya di situ. Ujiannya Allah di situ untuk melihat siapa hamba-hambanya yang mengutamakan Tuhannya dan siap mengorbankan dirinya dan siap mengorbankan hartanya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, demi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia rela mengorbankan dua hal yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu jiwanya dan hartanya. Itu juga sudah menunjukkan betapa harta itu merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Nah, karena itu tarbiyah untuk mengurangi atau mengikis kecintaan kita kepada harta itu merupakan tarbiyah yang penting. Itu tarbiyah yang penting. Karena kalau tidak, maka manusia akan menghabiskan waktunya untuk mengejar harta, akan menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta. Karena manusia tidak akan pernah ada puasnya. Yang miskin akan berusaha mencari harta supaya tidak miskin. Dia akan habiskan waktunya untuk mengejar harta supaya dia tidak hidup dalam kemiskinan. Yang sudah kaya pun masih terus berusaha untuk menambah kekayaannya. Karena itu tadi, law anna li ibni adam wadiyan min dhahab ahabba yakuna lahu wadiyani. Kalau anak Adam itu punya satu lembah emas, maka dia menginginkan untuk memiliki dua lembah emas. Akan pernah ada habisnya. Maka yang miskin akan banting tulang untuk mendapatkan harta supaya tidak miskin, dan yang kaya pun akan seperti itu, banting tulang untuk menambah hartanya supaya harta terus bertambah. Ada orang-orang kaya yang kita lihat itu, dia bilang udah cukup ini, ya biar bisa nikmati saja ini sudahlah. Dia bilang sama anaknya, kalau lanjutkan ini perusahaan, saya mau hidup enak-enak saja dengan harta. Tidak, sampai tua orang, sampai mati. Ya.
Dia akan terus mengejar harta, kecuali kalau dia sudah faham hakikat harta itu. Nah, kalau dia sudah paham hakikat harta, itu jadi mudah baginya. Ya. Tapi kalau yang tidak paham hakikat harta, sampai usia berapapun, ya, sampai usia berapapun, itu tidak akan pernah tua. Ya, tidak akan pernah tua. Kecintaan kepada harta tidak akan pernah tua, terus muda itu. Kecintaan kepada harta. Ya. Kalau mungkin kepada wanita, dia akan menua juga. Ya. Kalau dia sudah tua juga, sudah tidak bisa, menua juga kecenderungan kepada perempuan. Tapi kecenderungan kepada harta tidak pernah mengalami ketuaan. Selalu muda. Maka kecintaan orang tua kepada harta sama dengan kecintaan anak muda kepada harta. Ya. Begitu kuatnya godaan harta itu. Sehingga hanya orang-orang yang paham hakikat harta, hakikat dunia, itulah yang mampu terbebas, ya, dari diperbudaknya dia oleh harta yang dia miliki sebenarnya. Karena itulah dalam agama kita ada ajaran namanya ajaran kezuhudan, az-zuhdu. Ya. Az-zuhdu inilah yang merupakan hasil daripada tazkiyatun nafs tadi. Ketika Nabi mentazkiyah diri para sahabat, yang salah satunya adalah ditazkiyah, disucikan dari kecintaan yang besar terhadap harta. Hasilnya nanti akan membawa orang menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Dan itu yang kita lihat pada diri para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang kaya, ya, yang kaya raya bahkan. Banyak sahabat yang kaya. Ada sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan banyak lagi sahabat yang lainnya, orang-orang yang kaya. Tetapi hati mereka tidak tunduk pada harta yang Allah titipkan pada mereka. Mereka zuhud terhadap harta tersebut. Orang yang zuhud adalah orang yang tidak mesti orang zuhud itu hidupnya miskin papa, tidak. Karena zuhud itu letaknya di hati. Ada orang miskin tidak zuhud, cintanya kepada harta luar biasa, tapi tidak dapat. Ya. Jadi itu kemiskinan bukan tanda orang zuhud. Karena zuhud letaknya di hati. Maka ada orang yang miskin tapi kecintaannya kepada dunia luar biasa. Dan pada umumnya orang miskin sangat cinta dunia, cuma tidak dapat, itu aja. Cuma dapat sedikit. Ya. Dan ada orang-orang yang kaya dan dia tidak cinta kepada harta yang dia miliki. Seperti contohnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Karena itu ditanya sama Imam Ahmad, seorang bertanya pada Imam Ahmad, mungkinkah orang dikatakan zuhud dan dia memiliki uang 1000 dirham, 1000 dinar. 1000 dinar itu kira-kira sekarang nilainya 4 miliar lebih. 1000 dinar. Ya, 1 dinar sama dengan beratnya 1 dinar 4/4 gram emas. Itu beratnya 1 dinar. Jadi kalau 1000 dinar berarti 4.250 gram emas. Jadi kalau 1 gram anggaplah 1 juta, ya berarti 4.000 juta, 4 miliar kan. 1000 dinar itu 4/4 miliar. Ditanya Imam Ahmad, bisakah dikatakan orang zuhud dan dia punya uang 1000 dinar, 4 miliar? Kata Imam Ahmad, bisa. Orang ini baru bertanya, dia merasa heran. Dalam pikiran dia orang yang zuhud itu dia tidak cinta harta, itu tidak punya uang banyak gitu. Bagaimana caranya orang punya uang 1000 dinar dikatakan sebagai orang yang zuhud? Kata Imam Ahmad, kalau hartanya bertambah dia tidak bergembira, dan kalau hartanya berkurang dia tidak bersedih. Ya, bertambah tidak gembira, berkurang tidak bersedih. Jadi ada atau tidak ada bagi dia sama saja. Ya. Itulah orang yang zuhud. Orang yang sedang tidak memiliki lagi kecenderungan kepada harta. Maka mau harta itu bertambah sebanyak apapun juga, berkurang sebanyak apapun juga, bagi dia sama saja. Itu ketika tazkiyatun nufus, pensucian jiwa terhadap
kecintaan terhadap dunia kepada harta itu berhasil, maka orang akan sampai pada satu tingkat yang namanya kezuhudan. Baik. Dalam hadis tadi Nabi melanjutkan wala yamla afahu illa turab, dan tidak akan memenuhi mulut anak Adam itu kecuali tanah. Maksudnya nanti sudah mati baru berhenti dia mencari dunia. Kalau sudah mati dikubur penuhi mulut tanahnya, baru berhenti dia mengejar emas tadi, yang andaikan punya satu lembah dia ingin memiliki dua lembah. Ya. Tidak akan berhenti anak Adam sampai tanah memenuhi mulutnya. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah akan memberikan taubatnya kepada orang yang bertobat. Apa hubungannya dengan sebelumnya ini? Apa hubungannya kira-kira? Nabi bercerita tentang kecenderungan anak Adam. Kalau dikasih emas, kalau dia punya emas satu lembah, dia mau punya dua lembah. Dan kalau punya dua, mau tiga, mau empat. Demikian terus, tidak akan habis. Sampai mulutnya diisi dengan tanah, sampai mati. Baru dia berhenti menginginkan dunia. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, wa yatubullahu ala man tabah, dan Allah akan memberikan taubatnya kepada siapa yang bertobat. Artinya, mencintai dunia itu, rakus terhadap dunia adalah dosa. Adalah dosa. Sehingga di akhir hadis Nabi mengatakan, wa yatubullahu ala man tabah. Keserakahan terhadap dunia adalah pelanggaran. Ya. Dan kita dianjurkan untuk bertobat, untuk tidak menjadi orang yang serakah terhadap dunia, yang kalau punya satu lembah emas tadi masih mau dua lembah emas. Itu tidak boleh. Maka di sini dibutuhkan namanya tazkiyatun nufus tadi. Dibutuhkan pensucian jiwa supaya hati ini tidak sangat mencintai dunia. Ya. Supaya hati ini tidak serakah kepada dunia. Yang tadi memang kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia diciptakan dalam keadaan cinta kepada harta. Tadi wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Zuyina linnasi tadi. Ya. Itu merupakan cobaan kita. Maka orang-orang beriman wajib untuk mentazkiyah dirinya, sehingga kecintaannya kepada harta itu menjadi berkurang, supaya dia tidak menjadi orang yang serakah, yang tidak pernah puas dengan berapapun yang dia dapatkan. Maka dalam agama kita diajarkan qanaah. Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Cukup apa yang Allah berikan, alhamdulillah. Ya. Sehingga salah satu ciri orang bertakwa disebutkan ar-ridha bil qalil. Itu di antara ciri orang bertakwa. Ridha bil qalil. Dia ridha dengan apa yang Allah berikan meskipun sedikit. Karena dia bukan orang yang serakah. Kalau keserakahan sudah berhasil kita kikis dari hati kita, kalau kecintaan yang besar terhadap dunia berhasil kita kikis dari hati kita, kita mudah mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan mudah kita keluarkan. Kenapa? Karena kecintaan kepada dunia sudah mulai terkikis. Tapi kalau masih sangat kuat kecintaan kepada dunia, maka kita akan sulit mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu membersihkan jiwa kita dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia ini merupakan kewajiban kita masing-masing. Kewajiban kita masing-masing. Nah, tarbiyah yang biasa kita itu salah satu tujuannya adalah untuk mengikis itu. Ya. Kita belajar tazkiyatun nufus untuk mengikis kecintaan yang besar terhadap dunia. Nah, ini merupakan pelanggaran. Ya, kita harus bertobat daripada tabiat yang seperti itu. Dan salah satu cara untuk bisa mengikis kecintaan kepada dunia adalah dengan melatih diri untuk mengeluarkan harta kita dalam jumlah yang terasa berat hati kita untuk mengeluarkannya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Kamu tidak akan sampai pada albir, kebaikan yang tertinggi yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menafkahkan di jalan Allah dari yang engkau cintai. Kalau mau tahu bahwa itu kita cinta atau tidak, rasakan di hati kita terasa berat atau tidak. Ya. Kalau kita disuruh menyumbang, kita keluarkan sumbangan misalnya 10.000, biasa sih 10.000 itu. Tidak ada rasa berat di hati, berarti kita sudah zuhud terhadap 10.000. Ya, sudah zuhud terhadap 10.000. Tapi 50.000 belum tentu. Iya kan? Kalau mau meningkatkan kezuhudan kita, tes keluarkan 50.000. Ada sumbangan 50.000 deh. Kalau 10.000 kan sudah zuhud saya, sudah aman itu. Kalau keluar 10.000, tidak ada rasanya. Berarti sudah zuhud terhadap nilai 10.000 itu. Sudah tidak berharga bagi kita, gampang keluarnya. Maka coba tingkatkan lagi 50.000. Keluarkan 50.000. Kalau kita masih berpikir-pikir, itu berarti berat itu. Keluarkan tidak ya? 50 atau 20 saja ya. Ya. Kalau kita masih berpikir, berarti berat kita keluarkan. Nah, kalau mau tadi melatih jiwa, keluarkan yang terasa berat itu. Karena kalau selalu keluarkan yang ringan rasanya, kita tidak akan pernah meningkat, kita punya tingkat kezuhudan. Kualitas kezuhudan kita akan begitu-begitu terus saja, tidak naik kelas kita. Tiap sumbangan 10.000 enteng, ya. Ya karena memang kita sudah zuhud terhadap 10.000. Tapi kalau kita mau meningkat, 50.000 saya masih berpikir ini, bismillah. Tutup mata. Memang akan teringat-ingat itu. Ya, kita pulang 50.000 ini. Bisa singgah di warung sebelah. Begitulah orang yang melatih, namanya orang latihan. Ya, namanya latihan pasti berat. Tapi kalau mau mencapai kebaktian yang sempurna, tidak lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalau 10.000 kita sudah tidak cinta, gampang keluarnya. Tapi 50.000 kita masih cinta, berat keluarnya. Maka mau mencapai albir, keluarkan yang 50.000. Dan kalau kita membiasakan diri kita, setiap sedekah 50.000, lama-lama kita juga akan zuhud terhadap 50.000. Akan terasa enteng itu, mudah 50.000. Kalau sudah sampai di situ, tingkatkan lagi, naik lagi 100.000. Begitu terus. Ya, karena kita selalu ingin meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berusaha mengikis, ya, sedikit demi sedikit kita kikis itu kecintaan terhadap dunia. Maka kita lihat para sahabat ketika mereka dimintai sumbangan oleh Nabi, ada yang sumbangkan semua hartanya, ya, sumbang unta ratusan ekor, uang sekian ribu dinar. Bahkan sahabat yang tidak kaya pun apa yang dia punya dia sumbangkan. Waktu perang Tabuk itu, Abu Bakar dia sumbangkan semua hartanya, Abu Umar setengah hartanya. Datang Utsman 300 ekor unta lengkap dengan peralatannya, tambah uang sekian ribu dinar. Begitu pula Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Ada sahabat yang tidak punya apa-apa, dia cuma punya satu mud kurma, cuma satu begini di rumahnya kurma, tidak ada yang lain. Maka dia datang kepada Nabi memberikan sedekahnya, satu mud kurmanya, ya Rasulullah, ini sedekah saya dan ini sama dengan Abu Bakar. Ya, sahabat yang cuma punya satu mud kurma di rumahnya dan dia sedekahkan semuanya, itu sama dengan Abu Bakar yang mensedekahkan seluruh hartanya. Bedanya cuma pada jumlah. Ya, tapi persentasenya sama, 100%, 100% juga. Ya. Itulah para sahabat Nabi. Mereka yang dunia sudah tidak di hatinya lagi, yang sudah terkikis, ya, keserakahan, kecintaan kepada dunia, apalagi keserakahan terhadap dunia sudah terkikis dari hati mereka. Kenapa? Karena ada tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang salah satu bentuknya adalah tazkiyatun nufus. Maka jika kita ingin bertobat dari kecintaan terhadap dunia, mari terus mentarbiyah diri kita. Dan karena mentarbiyah diri sendiri sulit, maka carilah guru yang bisa mentarbiyah kita. Carilah murabbi yang bisa mentarbiyah kita. Yang salah satu tarbiyahnya adalah tarbiyah tazkiyatun nufus. Karena itu yang sudah punya murabbi, jagalah, ya, jangan sampai kehilangan murabbi atau meninggalkan murabbi. Karena dia membimbing kita, membantu kita untuk apa?
untuk menjadi lebih baik. Dan salah satunya tadi kita dibimbing untuk bisa mengikis kecintaan terhadap dunia dari hati kita. Saya kira ini yang dapat kita jelaskan dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup, saya persilahkan. Ya, Ustaz dulu, silakan. Pertama, ceritanya Agim. Ceritanya Agim. Tes satu. Jadi ceritanya Agim ini kan ada orang yang pergi sholat Jumat, kemudian uangnya itu 2 kantongnya begini, yang di sini 10.000, di sini 1.000. Yang rencana mau dikasih masuk 1.000, tapi dia mengantuk. Pas dia yang di sini diambil, masuk 10.000, tinggal 1.000. Pas pulang, kemudian mau beli rokok ternyata tinggal 1.000. Nah, kira-kira bagaimana pahalanya begitu, Ustaz? Nah, kemudian yang kedua itu ada lagi di kantongnya itu uang 100 dengan 1.000. Nah, pas dia tarik, dia ambil 1.000, ternyata dia jatuh. Kemudian di belakangnya dia bilang ini. Dia kira itu, dia bilang itu di belakangnya uang saya kasih masuk, dia kasih masuk, saya dia bilang itu uangmu tadi. Kira-kira bagaimana Ustaz itu? Pahalanya bagaimana? Tidak sengaja kasih masuk 100.000. Nah, bagaimana dengan pahalanya begitu, Ustaz? Baik. Di sini berlaku innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Saya berniat menyumbang 1.000 saja. Ada uangku 10.000, ada 1.000. 1.000 aja lah. Masuk 1.000. Ternyata salah ambil. 10.000 yang masuk. Pahala berapa kita dapat? 10 apa 1.000? Pahala 1.000. Kenapa? Niatnya nyumbang 1.000. Niatnya nyumbang 1.000. Innamal a'malu binniyat. Ya. Yang tadi dia uangnya jatuh, dia ambil sama orang di belakang, jadi titip lagi. Dia kira disuruh titip kasih masuk celengan, ternyata uangnya yang jatuh. Apakah dia di situ sebagai orang bersedekah? Innamal a'malu binniyat. Ya, dia tidak berniat untuk mensedekahkannya. Ya. Maka kecuali kalau dia setelah itu dia ikhlaskan saja, karena dia ini sebenarnya dia juga tidak berniat tidak memasukkan. Ya, beda dengan yang pertama tadi, memang niatnya sih mau 1.000, cuma salah ambil. Kalau yang kedua ini dia tidak berniat masukkan, tidak juga berniat tidak masukkan. Ya, dia kira titipan orang, ternyata uangnya. Setelah dia sadar uangnya, ya diikhlaskan saja, itu bisa. Ya, tapi yang pertama tadi berlaku di situ innamal a'malu binniyat. Niatnya sumbang 1.000, ternyata 10 yang ditarik, maka pahalanya pahala menyumbang 1.000 rupiah. Wallahu ta'ala. Syukur Ustaz. Mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi insya Allah saling berkaitan, Ustaz. Tentang masalah zuhud tadi, Ustaz. Yang pertama, batasan kesenangan kita kalau bertambah uang tak? Kan tadi zuhud kalau kita merujuk ke perkataan Imam Ahmad, pokoknya tidak berpengaruh lah, bertambah dan berkurang tidak berpengaruh. Ya, kita ini gimana kalau bertambah uang pasti kita senang. Ya, jadi kira-kira batasannya itu supaya dia tetap dikatakan zuhud gitu. Nah, kaitan dengan itu tentang ketika harta kita berkurang, ya kita bersedih karena kita pikirkan kita punya anak. Waduh, kasihan berkurang lagi harta ini. Anak ini mau beli apa begitu. Itu kira-kira ini masuk tidak? Tetap zuhud atau bagaimana ini? Nah, kemudian yang terakhir. Nah, tadi ini masalah sambung dengan Ustaz Tikon tadi. Ya, salah kasih masuk. Nah, ketika dia kasih masuk, dia niatnya 1.000, tapi yang masuk 100.000. Waduh, seperti ada penyesalan. Namun karena sudah terlanjur, langsung saya niatkan saja ini. Kira-kira apa niat 1.000 tadi bisa berubah jadi niat 100.000? Iya, saya kira seperti itu. Baik. Zuhud itu ada beberapa tingkatan. Ya, ada orang kalau dalam kitab Mukhtasar Majlis Qasidin, ya, kemarin dikaji di halaqah Ustaz Tian. Tingkatan pertama ini mutazahid. Mutazahid itu orang yang belajar zuhud, ya, masih sangat cinta dunia, tapi dia mau belajar zuhud. Dia paksa dirinya untuk keluarkan, ya. Maka dia namanya al-mutazahid. Itu tingkatan yang paling rendah. Di atasnya
dia sudah tidak lagi bermujahadah untuk mengeluarkan hartanya, tetapi dia masih menganggap dunia bernilai. Masih anggap dunia bernilai, sehingga ketika dia meninggalkan dunia, zuhud terhadap dunia dengan harapan mendapatkan akhirat yang lebih bernilai. Itu tingkatan yang kedua daripada zuhud. Masih menganggap dunia punya nilai, maka itu ketika ada dapat masih bergembira, ya, karena masih menganggap dunia bernilai. Tapi sudah dianggap zuhud juga, ya, masih dianggap zuhud. Dia bahkan tingkatan yang kedua. Dia masih anggap dunia punya nilai, tapi dia rela tinggalkan demi akhirat yang lebih bernilai. Jadi dia ibaratnya orang yang meninggalkan uang 1 dinar demi mendapatkan 2 dinar. Artinya 1 dinar masih uang juga kan, masih berharga. Tapi dia mau dapatkan yang lebih banyak, yaitu akhirat dan surga. Dia tinggalkan dunia yang juga masih dianggap berharga. Tingkatan zuhud yang ketiga, orang yang memang sudah menganggap dunia tidak punya harga, ya, tidak punya harga sama sekali. Ya, dia meninggalkan dunia karena memang dia tidak, dalam pandangannya dunia tidak punya harga, dunia tidak punya nilai. Jadi dia meninggalkan dunia yang tidak punya nilai supaya tidak menghalangi dia mendapatkan akhirat. Ya, itulah zuhud yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dia ibaratkan, diumpamakan orang mau ketemu raja misalnya, tapi ada anjing di depan pintu. Ya, ini anjing menghalangi, maka dia punya roti kecil yang tidak berharga. Dia buang itu roti, dimakan sama anjing, dia masuk di dalam pintu ketemu dengan raja. Ibaratnya begitu. Orang yang membuang sesuatu yang tidak berharga, ya, jadi dunia tidak ada harganya sama sekali dalam pandangannya, demi bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan zuhud yang paling tinggi. Ini yang tadi dikatakan bertambah tidak gembira, berkurang tidak bersedih. Sudah paling tinggi sudah itu. Ya, dia sudah yang paling tinggi. Dia bertambah tidak gembira, berkurang tidak bersedih. Kalau tingkatan yang kedua, karena dia masih anggap dunia berharga, dia masih senang ketika ada dunia, tetapi dia dengan mudah meninggalkannya. Dengan mudah dia bisa meninggalkannya. Nah, kemudian tadi terkait dengan kegembiraan terhadap bertambahnya harta. Orang yang punya kezuhudan pada tingkat tertinggi pun bisa gembira. Tapi kegembiraannya bukan karena dia punya harta bertambah sehingga dia melihat dirinya semakin punya dunia yang banyak. Dia sekarang sudah menganggap dunia tidak punya arti. Jadi pertambahan harta itu tidak membuat dia bergembira bahwa harta itu merupakan sesuatu yang bisa dia nikmati, bukan dari sisi itu. Tapi dia bergembira bahwa dia punya sesuatu yang bisa lagi disumbangkan lagi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia pun masih bisa bergembira, tapi bukan dari sisi kesenangan dirinya terhadap harta, tapi dari sisi bahwa ketika dia mendapatkan harta, dia bisa keluarkan lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegembiraannya juga masih terkait dengan kegembiraan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ya, berubah niat. Kalau dia merubah niat, insya Allah bisa dapat pahalanya. Ya, tadi dia salah ambil kan, nyumbang 1.000. Wah, dapat pahala cuma 1.000. Kalau dia sedih terus seharian, ya cuma itu pahala 1.000 aja dia dapat. Ya. Tapi dia bilang, ya udah saya niatkan yang sisanya ya sebagai sedekah juga. Dia istilahnya orang dia ikhlaskan. Ya, tidak lagi mengganggu hatinya. Ya, ini kan juga untuk agama Allah. Ya, meskipun salah ambil, dia insya Allah dapat pahalanya insya Allah. Ya, insya Allah dapat pahalanya. Ya, terakhir saya. Syukran Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami Ustaz, apakah ada keterkaitan bahwa orang yang menabung atau yang mengumpulkan harta karena ingin misalnya membeli kendaraan, membeli rumah, sehingga mungkin ia membatasi diri untuk bersedekah, itu dikategorikan orang yang cinta dunia atau seperti bagaimana itu Ustaz? Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa dikategorikan cinta dunia. Ya, kalau dia masih mengutamakan dunia daripada akhirat. Meskipun tidak semua juga cinta dunia tercelah. Cinta dunia dalam batasan yang masmuh, ya, dalam batasan yang dibolehkan tidak tercelah.
Yang tadi tercela adalah orang kalau sudah punya 1 lembah emas masih mau punya 2 lembah emas. Dia sudah punya banyak masih mau menambah lagi. Serakah itu yang diharamkan. Tapi jika dia cinta dalam artian dia punya kebutuhan, ya. Kebutuhan kan ada 3 tingkatan, ya. Ada yang namanya daruriyat, ada yang namanya hajiyat, ada yang namanya tahsiniyat. Daruriyat itu kebutuhan primer, daruriyat tidak boleh tidak, ya. Maka itu hal yang wajar. Dia menyimpan harta untuk memenuhi kebutuhan yang memang tidak bisa tidak. Dia harus makan misalnya. Saya mau makan atau sedekah misalnya. Kalau dia bisa bersedekah, biarlah saya tahan lapar dulu, masih sedekah. Maka itu jelas utama. Ya kalau dia sudah tidak bisa menahan laparnya, ini kalau saya sudah 3 hari tidak makan ini, tiba-tiba ada orang kasih uang. Kalau saya tidak makan saya bisa mati. Saat itu lebih utama dia beli makanan daripada sedekah karena sudah dalam keadaan darurat. Ya. Jadi ada kebutuhan yang sifatnya darurat, primer. Ada yang sifatnya hajiyat, sekunder. Ya. Nah, ini kalau tidak diambil juga tidak terlalu ya agak berat-berat juga dirasa, ya. Tapi tidak sampai pada tingkatan darurat yang pertama. Dan yang paling ringan adalah namanya tahsiniyat, tersier kalau kita bilang. Ini cuma sekedar pelengkap saja. Maka tidak layak untuk kemudian kita dahulukan daripada hal yang sifatnya mendatangkan pahala. Jadi tidak juga semua kecintaan kepada dunia itu terlarang, ya. Ada kecintaan yang memang ya tidak bisa tidak, mesti pasti adalah, ya, yang terkait dengan kebutuhan, ya. Tapi jika dia sudah melebihi kebutuhannya, nah disinilah kemudian orang akan diuji. Apakah dia sangat cinta kepada dunia? Kan Anda sudah melebihi kebutuhan Anda. Ya, itu akan dilihat. Ya. Tapi jika dia masih membutuhkan karena yang dibutuhkan secara pokok pun belum terpenuhi, maka itu sesuatu yang dibolehkan dan sifatnya manusiawi. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.